adalah nama lain daripada nurani. Juga nama lain daripada Hati, hati. wujud hati kan sampean dulu. Iya. Nah, wujud kan sesuatu yang bernama ini kan harus Pasti wujud. wujud. Nah, Hati itu tahu. nama, wujudnya mana wis ketok toh. Nah, karena sampai sudah ngalami kalau disebut namanya pasti sampai tahu kan gitu. Terus nurani itu isinya podo karo raga. Jadi hati tadi itu terus saiki ngene blak-blakan. Wujud daripada hati. Itu coba kalau kita kembali kepada Al-Qur'an, masuk loh itu. Ada segumpal darah, apabila darah itu baik maka baiklah keseluruhan, apabila darah itu buruk maka buruk pula keseluruhan. Berarti kan jatuhnya di batang tubuh. Nah ya toh, berarti podo karo raga ya ora. Nah, raga toh. Nah terus kemudian yang dinamakan jiwa itu pasangannya raga, yang dikatakan nurani iku pasangannya hati. Nah sebetulnya itu cuma satu aja, cuma namanya banyak sekali. Jiwa, raga, hati, nurani sepertinya kan 11-12 satu lah ini ya. Satu itu, cuma namanya banyak. Wis koyo ngene iki lah. Iki wong Jawa ngarani rondo royal, ning kono tape goreng, ning Jakarta mbuh apa ning anu kan sama seperti itu. Padahal barangnya satu tapi namanya banyak gitu loh. Jadi mek ngono tok. Tapi kudu dikawruhi temenanan iku sing diarani jiwa itu yang mana, yang dikatakan nurani itu seperti apa. Jadi ketika orang berbicara sampai tertuju hanya pada satu wujud. Mau ada orang ngomong nurani kamu, ada orang ngomong apa jiwa kamu, ada orang ngomong tanpa huruf tanpa suara, ya wis iku, situ iku tok. Pandangan sampean nggak boleh berubah kepada yang lainnya. Itu cuma satu. Nama, jadi intinya sama. Sama. Ya kaya ote-ote kuwi jenenge akeh barange siji. Kalimantan ote-ote, Jawa weci, Surabaya apa ning anu bakwan, Jakarta bakwan. Ning Jember apa sah? Kue Hongkong. Barange situk jenenge akeh. Ngono. Iya, aku ya bingung Marsal muni. Aku pengen kue Hongkong tibakno ote-ote. Jember kue Hongkong, sampean ngomong weci ya digoyo Di nurani tadi isi di dalam hati, berarti jiwa raga kan isinya raga tadi. Jiwa itu isinya raga. Lah apa nurani isinya Isinya hati. Lah hati ku lek dibalekno maneh padha karo raga. Lek balik ning Al-Qur'an lho, siapa yang mau menyangkal? Orang di situ sudah dijelaskan. Ada segumpal darah, apabila darah itu baik maka baik keseluruhan. Apabila darah itu buruk maka buruk keseluruhan. Berarti kan batang tubuh ini sudah. Cuma terkadang karena banyak nama itu bisa mengalihkan paham, karena kan agak lurus dengan berganti nama itu akhirnya. Nah, kenapa jadi nama itu berbeda-beda? Nah, karena di diri kita ini banyak sifat. Maka di situ dulu setan mengatakan aku akan mengganggu atau menggoda anak Adam sampai 7 turunan. Bahkan sampai untuk mengecoh itu padahal intinya satu. Nah, kalau orang banyak nama itu akhirnya timbul kiasan yang lain, padahal intinya kan sama. Itu untuk mengecoh aja. Sebetulnya kalau orang sudah betul-betul paham, betul-betul duduk, biar dia mau menyebutkan nama apa, dia tetap melihat pada yang satu itu. Itu nggak akan terkecoh dia gitu. Karena semua itu hanya sifat yang apa ya, sifat yang maujud, katakanlah seperti itu. Itu penjelasan daripada raga ataupun jiwa. Jadi istilahnya tahapan itu kan harus ditahu semua baru untuk naik ke tahapan berikutnya. Jadi apa, harus tahu dulu hati nurani, jiwa raga, tadi untuk naik ke yang pemahaman yang selebihnya untuk mengenal ilmu apa, ilmu Allah kan harus benar-benar tahu posisinya hati di mana, jiwa raga di mana, kan harus tahu. Harus tahu. Kalau nggak tahu itu ya percuma, sama dengan omongan kosong itu. Ya kan cuma penjelasan tanpa harus tahu wujudnya. Jadi kalau hati kan tahu, nah kalau jiwa raga berarti kan seluruh batang tubuh ini kan harus pas. Harus pas. Tetapi kan orang cuma tahunya jiwa raga ya batang tubuh itu. Padahal sebetulnya dua jadi satu. Dua apa nggak isinya itu? Satu raga, satu jiwa. Nah, ada raga tanpa jiwa bisa hidup lah. Nggak bisa dikatakan hidup. Kan ngono.
Jadi dua nama dalam satu tempat Wis ibaratnya. padha karo sahadat itu dua jadi satu tadi. Seperti ya, rokok sama kelontongan plastik gitu Pak ya. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan oleh apapun itu, baik tatanan maupun pangkat, derajat apa segala, nggak bisa memisahkan itu. Namanya dua jadi satu ya wis satu. Wis koyok roh karo batang tubuh itu salah dipisah. Nggak bisa, itu dua kan jadi satu. Wujudnya sama, cuman rupanya beda. Iya toh? Ya padha karo jiwa raga, dua wujudnya sama tapi beda rupanya kan gitu. Meskipun jiwa tadi itu tidak berupa kan, tapi kan bisa dilihat oleh mata. Kenapa? Karena dia nyata, ada. Oh iya, ini karena ono sing tanya iku ngwengkel antara roh itu dan Nur Muhammad, ada yang mengatakan sama. Terus Roh kita dan Nur Muhammad itu sama. Soalnya tahunya dia itu belajar dari Nur Muhammad, semua berawal dari Nur. Oke lah, terima kan. Kalau menurut anu manusia kan berawal dari tanah. Padahal Nur juga kan, ini pelajaran kita memang belajar dari ilmu kan, dari Nur kan, dari cahaya. Jadi dia mengatakan bahwa roh itu juga Nur Muhammad. Bener apa enggak? Aku bilang ya tergantung kita pemahamannya dari mana ini kan. Benar, roh itu juga Nur Muhammad sama juga. Akan tetapi kita harus bisa menjelaskan supaya orang nggak bingung. Roh itu seperti apa, Nur Muhammad itu seperti apa, kan gitu. Nah, roh itu adalah satu kesatuan yang membuat batang tubuh kita ini bisa hidup, katakanlah bisa, katakanlah bisa segalanya lah hidup ya. Nah, kemudian Nur Muhammad ini dari kalimatnya aja sudah berbeda sebetulnya. Nur itu adalah cahaya, Muhammad itu adalah batang tubuh. Berarti batang tubuh yang mengandung ilmu baru bisa disebut sebagai Nur Muhammad. Wujud daripada Nur Muhammad. Gitu loh. Jadi batang tubuh yang tidak mengandung ilmu, ya benar itu katakanlah itu Nur Muhammad, akan tetapi bukan yang hak. Gitu loh. Yang hak itu yang mengandung ilmu, batang tubuh yang mengandung ilmu baru itu dikatakan Nur Muhammad. Nah, kemudian kenapa kok Nur Muhammad ini sama dengan roh, katanya kan gitu teman-teman tadi. Ya emang sama, karena itu kan dari pengetahuan. Nur itu kan pengetahuan. Nur itu kan kata lain daripada nur itu bahasa. Cahaya kan gitu. Nah, jadi cahaya podo karo ilmu pengetahuan kan ngono. Nah, di ilmu pengetahuan ini baru kita bisa ketemu dengan ruh. Podo karo tanah tadi yang sampean bilang. Tanah ini katanya kan bermula daripada Nur Muhammad. Itu benar. Coba kalau sampean kembali jangan melihat tanahnya, tapi lihat zatnya. Apa bukan nur itu? Iya, Bunda. Makanya kalau kita mata ini hanya bisa memandang jahir, maksudnya yang kejahirannya Allah Ta'ala di dunia ini, maksudnya wujud kebesarannya, nggak sampai kepada zatnya, kita nggak akan menemukan rahasia. Terus bedanya Nur Muhammad sama Nur Allah itu kadang kan juga hanya nama sebutan. Nur Muhammad itu kan pasangannya Nurullah. Nur Muhammad itu jatuh kepada laki-laki, Nurullah itu jatuh kepada perempuan. Jadi ketika Nur Muhammad dan Nurullah ini bersatu, apa yang terjadi? Pasti sampean paham. Gitu. Dan yang bisa disebut Nur Muhammad dengan Nurullah itu sebetulnya ada juga di batang tubuh kita ini, bukan ada juga, yang hak itu di tubuh kita. Kalau di tempat lain misalnya laki-laki dan perempuan itu cuma gambaran, roh dan jasad hanya cuma sebagai gambaran. Nah, sebetulnya yang dikatakan Nurullah itu adalah jiwa. Nur Muhammad itu adalah raga. Satu kan? Nah, di situ jadi sebetulnya adanya laki-laki perempuan, siang malam, kanan kiri, atas belakang, depan atas bawah depan belakang, itu cuma gambaran untuk sampai kita kepada tujuan. Jadi ini secara akal itu antara Nur Muhammad dan Nur Allah kan tidak bisa dipisahkan, jadi satu. Cuma kadang kan lain orang, lain pemahaman ya. Dia mengatakan pahamku Nur Muhammad, yang satu pahamnya pakai Nur Allah. Padahal kalau berdiri satu-satu, kayaknya kan nggak mungkin, nggak bisa jalan kan antara Nur Muhammad yang seperti syahadat itu kan
dua jadi satu. Gini aja lah, sampean pernah nonton film Dewa Siwa nggak? Itu kan separuh gini perempuan, separuh gini laki-laki. Ya. Nah itu sebetulnya sudah gambaran jelas bahwasanya di diri kita ini dua jadi satu. Nah yang dikatakan dua jadi satu ini apa? Jiwa raga dua satu, kan gitu. Roh dan jasad dua satu, rupa dan wujud dua satu, zat dan rahasia dua satu, kan gitu. Nah sebetulnya ya sebetulnya apa ya, cuman pengetahuan aja harus. Jadi kembali ke pemahaman masing-masing. Kadang-kadang yang mendebatkan bahwa dia memahami bahwa nur Allah lebih unggul, ikatannya lebih tinggi derajatnya daripada nur Muhammad. Itu benar, karena gini, sekarang kalau nurullah itu tadi jatuh kepada roh, Nur Muhammad jatuh kepada jasad, jasad ini memang wajib musnah. Kan begitu, jasad ini wajib musnah, makanya dikatakan nurullah tadi itu lebih tinggi derajatnya daripada Nur Muhammad. Cuma yang jatuh secara nyata itu ada di perempuan sama laki-laki. Itu gambaran. Yang nyata itu ada pada diri kita, baik nurullah maupun nur Muhammad. Iya, semua ada di diri masing-masing, nggak peduli laki-laki perempuan itu. Dua itu ada di setiap satu kehidupan. Nah itu di hewan atau tumbuhan kan sama. Jadi kan kayak tumbuhan dan binatang itu cuman wujud dan rupanya, bentuk dan rupanya aja yang berbeda. Pada dasarnya dia sama juga seperti kita, nur juga. Dia bermula kan gitu. Makanya orang yang belajar ilmu tauhid atau belajar ilmu ma'rifat, sebelum dia mengetahui dua perkara kejadian ini, dia akan sempurna. Satu, asal mula kejadian diri. Dua, asal mula kejadian alam semesta. Nah kalau asal mula kejadian diri ini mungkin orang gampang mempelajari ya, mudah. Kenapa? Karena ini tidak butuh bisa. Ini yang ini asal mula kejadian diri ini kita hanya belajar dari melihat. Gitu, belajar dari melihat. Ini asal mula kejadian diri. Tapi kalau asal mula kejadian alam semesta, ini bermula daripada pengalaman pribadi. Gak bisa kita melihat, belajar dari melihat. Misalkan belajar dari melihat itu maksudnya gini, guru yang ceramah misalkan menjelaskan perkara asal mula kejadian diri manusia itu, yaitu sebelum kita berpindah ke alam rahim, kita berada di alam rahman, yaitu bapak. Nah kemudian pindah ke alam rahim, yaitu ibu. Nah kemudian di situ kita mengalami perkembangan biakan tubuh. Perkembangan tubuh akhirnya kita lahir begitu sempurna, 9 bulan kita sudah sempurna jadi wujud manusia, baru kita keluar. Itu kan asal usul kejadian manusia. Nah kemudian untuk mengetahui asal mula kejadian alam semesta ini bagaimana, itu kita harus terbuka mata batin. Harus terbuka, kalau nggak terbuka kita nggak bisa. Kenapa? Karena sejatinya binatang itu siapa? Sejatinya tumbuh-tumbuhan itu siapa? Mereka kenapa bernyawa? Mereka kenapa hidup? Nah, itu harus tahu. Kalau itu nggak tahu, nggak sempurna pengajaran kita atau pelajaran kita tentang asal mula kejadian alam semesta tadi itu nggak sempurna. Jadi kalau dua ini belum sempurna, tauhidnya batal. Jadi kan nggak semerta-merta alam ini ada dengan sendirinya sebelum kehidupan. Kalau ada dengan sendirinya itu pasti, karena itu sifat Tuhan. Iya kan? Karena makanya Tuhan itu berkata, Allah itu berkata bahwasanya adanya dunia ini adalah bukti adanya aku. Kan gitu. Nah, nyata ada dengan sendirinya. Akan tetapi yang namanya proses itu kita harus mengetahui. Kenapa kok ada dengan sendirinya? Itu kita harus mengetahui. Kalau kita nggak tahu prosesnya, hanya protes saja yang dia bisa, ya sampai mati pun nggak akan tahu apa-apa. Makanya untuk mengetahui asal mula kejadian alam semesta ini kita harus mengikuti proses. Itu loh. Nyatanya pembelajaran dari awal. Ya kan kita mengikuti terus. Ibarat orang naik tangga itu satu-satu kita ikuti. Kan gitu. Jangan loncat-loncat kan gitu.